pada hari ini kita akan ngobrol bersama seorang, apa ya saya menyebutnya ya, seorang yang tidak mau berhenti untuk berkarya rasanya, baik itu di bentuk teater, puisi, ataupun, bentuk seni lainnya. Hmm. Sebelumnya saya ingin mengajak sahabat saya nih, senior saya, ada Abang John Minofri. Halo Abang, Halo Amel, apa kabar? Semakin lancar Abang mengucapkan John, nama saya yang kabar satu baik. ini. Betul, biasanya terbata-bata menyebutkan nama Abang John, sekarang lebih lancar nih. Abang John, kita mau mengobrol dengan siapa nih? Barangkali Abang John bisa perkenalkan. Ya, kita akan mengobrol dengan abang saya lah yang saya kagumi ini. Namanya Afrizal Hmm. Malna. Dari namanya kita tahu tanah kelahirannya barangkali. Tapi itu tidak penting ya. Yang penting adalah beliau ini adalah penulis istimewa di Indonesia ya. Saya kira dia termasuk yang papan atas lah ya. Ia menulis puisi, cerita pendek, novel, naskah teater, dan lainnya. Esai termasuk. Hmm. Ia sudah menulis banyak buku, ya menerbitkan buku, dan banyak juga dapat penghargaan atas buku yang ditulisnya, atas karya-karyanya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Dan ada juga yang ditolak ya, penghargaan yang ditolak oleh Bang Afrizal. Nah, yang menarik gaya puisinya disebut-sebut bergaya Afrizalian ya. Tidak banyak ya para penyair yang mendapat julukan gaya menulis seperti Afrizal ini. Sebenarnya yang dia sendiri kurang berkenan ya dengan istilah itu. Kalau saya baca wawancaranya di BBC. Nah, saya termasuk orang yang kurang mampu memahami puisinya dalam sekali baca ya. Mungkin karena saya juga bukan penyair ya, saya adalah penikmat puisi saja ya, awam dalam bidang puisi. Tapi jika membaca berkali-kali, kadang-kadang saya menduga saya paham gitu. Tapi saya nggak bisa memastikan bahwa saya paham benar apa enggak. Selain menulis berbagai karya sastra, ini menarik, Afrizal juga anggota Akademi Jakarta bersama para sastrawan, budayawan, dan intelektual lainnya. Kita sapa saja beliau. Apa kabar, Bang? Halo John, baik. Gimana kabarmu? Baik, saya baik. Kelihatannya segar nih, Bang. Ya, nih Sabtu pagi dan aku ada di lantai 28. Dari lantai 28 aku bisa melihat banyak hal ya. Tinggi sekali ya. Di Sidoarjo ya. Ya, di Sidoarjo, di sebuah Apartemennya tinggi ya. apartemen dekat, pas di dekat jalan tol ke Surabaya atau lain-lain. Kenapa memilih apartemen, Bang? Tidak rumah penduduk yang bisa berinteraksi misalnya dengan publik Aku lebih kan banyak. aku kan dibesarkan di daerah Senen yang padat ya. Daerah Senen itu di eraku tuh daerah yang keras gitu. Jadi karena keras, untukku dunia luar itu sebuah agresi gitu. Jadi karena kehidupan yang keras di Senen membuat aku memilih sebuah dunia yang lain gitu loh, John, yang ada di dalam rumah. Aku lebih dekat dengan ibuku, cukup takut dengan dunia luar gitu ya. Dan itu membuat aku tumbuh menjadi seorang individualis keparat gitu ya, yang menurutku dunia sosial itu terlalu merepotkan gitu. Aku nggak suka sekali ditanya kerja di mana, keluarganya di mana, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, agamanya apa, untukku merepotkan ya. Barangkali perlu diketik biodatanya kalau dia nanya itu. Di mana-mana selalu ada pertanyaan seperti itu ya, pertanyaan laten ya. Pertanyaan basa-basi ingin akrab kali ini. Mungkin lebaran kok tidak pulang gitu-gitu, aduh. Termasuk pertanyaan saya tadi. Itu yang Bang Afrizal maksud agresi itu. Yang begitu pengertiannya ya. Ya, untukku kadang-kadang identitas juga agresi ya. Kalau gitu maaf nih, saya bertanya-tanya tadi. Ya apa-apa juga sih. Saya ingin ini nih, Mbak, ya, kita mulai dengan
kemarin itu kan ada siaran pers ya, konferensi pers ya, dari Akademi Jakarta ya. Mungkin saya mulai dengan itu sedikit ya, karena menurut Akademi Jakarta itu harus disampaikan kepada publik. Barangkali ini salah satu media yang bisa menyampaikan pesan Akademi Jakarta kemarin kepada publik ya, melalui wawancara. Bisa nggak Bang dijelaskan substansinya apa sih? Kemarin saya mendengarkan dengan baik, mungkin kalau misalnya Bang Afrizal yang menyampaikan sendiri lebih afdol, lebih mantap. Kan Akademi Jakarta juga beragam ya, John ya. Rekomendasi itu hasil dari sekian banyak diskusi di pertemuan-pertemuan kita, dan aku termasuk anggota yang tidak terlalu aktif gitu ya, karena aku seorang yang agak sulit menempatkan diri di atas persoalan gitu. Tapi aku tahu ada persoalan penghancuran nalar publik itu. Tapi aku nggak bisa menempatkan diri bahwa aku bisa berada di luar itu gitu. Dan kemudian mengambil jarak terhadap soal itu dan memberitahukan kepada orang lain. Karena aku orang yang sulit menempatkan diri di atas persoalan atau mengambil jarak dari persoalan, aku cenderung mencari pertanyaan-pertanyaan, kenapa kita begini? Apa betul kita nggak bisa mengatasi persoalan? Kita udah sekian lama merdeka, kita punya cukup banyak produksi pengetahuan di masa lalu. Apakah ada yang salah di cara kita belajar? Apakah ada yang salah di cara kita membaca? Atau sebenarnya kita punya tradisi membaca yang mungkin berbeda gitu dengan Barat. Jadi aku ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Penghancuran nalar publik itu kan misalnya gimana ya? Kadang-kadang kita menemukan satu contoh sehari-hari yang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, atau ambil contoh misalnya kayak terangkatnya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini gitu ya. Terus bagaimana si istri mendukung si suami gitu. Itu kan juga memunculkan pertanyaan, apakah masyarakat kita buta hukum gitu? Apakah nalar mereka udah hancur? Kalau mereka hancur, nalar mereka, siapa yang menghancurkan nalar itu? Kalau mereka nggak tahu hukum, mereka kan punya nalar. Kalau mereka punya nalar, mereka kan punya, katakanlah dalam tanda kutip, pertimbangan-pertimbangan etis yang berdasarkan diri mereka. Pasti ada kan pertimbangan-pertimbangan etis yang dididik berdasarkan orang tua mereka. Kalau nalar mereka jadi hancur, siapa yang menghancurkannya? Apakah dihancurkan oleh keluarga? Oleh siapa? Siapa yang menciptakan keluarga kita? Apakah seluruh bangunan masyarakat kita sebenarnya ditopang oleh keluarga? Nah, siapa yang menciptakan keluarga itu? Siapa yang membentuk keluarga itu? Kadang-kadang kita kan melihat negara jauh lebih penting gitu dibandingkan keluarga. Karena aku berpikir jangan-jangan masalah utama kita di keluarga, bukan di negara. Jadi kayak begitu. Jadi penghancuran nalar publik itu sebuah, aku kira dia datang dari satu situasi yang khas Indonesia, di mana Indonesia tumbuh dalam ekosistem yang ekstrim gitu, yang mengalami kesulitan memetakan sejarahnya sendiri, memetakan persoalannya sendiri, memetakan masa lalu. Kalau kesulitan memetakan masa lalu, dia akan kesulitan memetakan masa depannya. Menurutku itu khas Indonesia yang dibentuk oleh ekosistem yang ekstrim, yang sampai sekarang juga nggak bisa mengambil satu pengertian ruang tentang, kalau misalnya ekosistem kita adalah maritim gitu, atau ekosistem kita daratan, kalau kita memakai konsep
geografi gitu ya untuk membangun ekosistem kita. Tapi kan yang jelas kan kita dibentuk oleh semua bangsa gitu, John. Kita dibentuk oleh begitu banyak bahasa dan dibentuk oleh begitu banyak agama gitu. Menurutku kita adalah sebuah dunia kecil gitu ya. Laboratorium dunia kecil di mana dunia kecil itu bagian dari eksperimen kita tentang modernisasi. Menurutku sampai sekarang kita masih bereksperimen soal modernisasi gitu. Nah, kalau kita melihat dasar utama dari ekosistem kita adalah itu, menurutku mungkin kita nggak akan sampai ke begitu menghadapi masalah serius di mana nalar dikorbankan untuk hal-hal yang nggak ada maknanya gitu. Katakanlah kayak begitu gitu. Dan menurutku di situ puisi jadi penting gitu. Nah, ini dalam diskusi di Akademi Jakarta itu, apakah penghancuran nalar publik itu dilihat terjadi sekarang, atau memang sudah dari dulu terjadi terus hingga sekarang, atau sekarang dianggap melebihi, sudah mencapai kadar yang tinggi, atau bagaimana, Bang? Saya di masa pandemi ini punya kesempatan ya untuk melacak sejarah dalam satu rangkaian titik yang aku pikir semuanya saling berpengaruh gitu, Bang. Jadi ketika pandemi terjadi, aku baru berada 3 bulan di Surabaya. Aku seperti seekor tikus yang terlempar di sebuah tempat yang tidak aku rencanakan gitu. Dan tiba-tiba masuk pandemi, aku merasa kita berada dalam sebuah kapal yang oleng dan kita nggak percaya dengan laut yang di mana kapal kita ada di situ. Kita nggak percaya sama cuaca. Kita hanya tahu kapal kita oleng di tengah ketidakpercayaan yang mengelilingi kita gitu. Jadi ya di situ aku pikir kalau kita berada dalam situasi seperti itu, satu-satunya mencari tempat berpijak adalah sejarah gitu. Dan sekarang era internet gitu ya. Jadi kita lebih mudah gitu untuk melacak data-data yang kita butuhkan. Awalnya sih aku awal di Surabaya mengalami kesulitan tidur, kesulitan makan gitu ya. Aku takut sekali kalau mengalami kesulitan tidur karena aku seorang yang tidak pernah punya kesulitan untuk tidur gitu. Jadi ketika kesulitan tidur aku bertanya apa yang terjadi dengan diriku, apakah tubuhku merasa tidak nyaman gitu di sini gitu. Satu-satunya cara untuk itu aku mencari memori kota gitu. Memori Surabaya dan akhirnya berlanjut ke mencari titik-titik penting di dalam sejarah dan ada 2 titik penting gitu ya di era sejarah kita yang terkait dengan wabah, bencana, perang gitu. Yang pertama itu wabah Athena di 430 sebelum Masehi. Yang paling menarik di wabah Athena ini lahirnya Oedipus Rex ya, yang banyak dipentaskan oleh kawan-kawan di sini, karyanya Sophocles. Tapi dialihkan sama dia wabah Athena itu ke wabah Thebes. Mungkin juga Thebes kena dampak dari wabah Athena ini. Nah, di Oedipus itu kan yang menarik dari Oedipus itu cukup banyak membuat metafor bagaimana manusia itu terlempar di sebuah hutan gelap yang tidak tahu bapak ibunya siapa dan kemudian membunuh bapaknya dan kemudian mengawini ibunya karena dia nggak tahu bapak ibunya siapa. Ini kan masalah asal-usul. Dan juga Oedipus ini diawali dengan Sphinx ya, pertanyaan Sphinx. Binatang apa yang pagi hari berjalan dengan 1 kaki, siang hari berjalan dengan 2 kaki,
dan malam hari berjalan dengan 3 kaki. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu akan dibunuh gitu. Don Oedipus bisa menjawab pertanyaan itu. Setelah itu Sphinx mati. Jawaban Oedipus manusia, yaitu jawaban yang betul gitu ya. Karena ketika tua manusia pakai tongkat, kakinya jadi 3 gitu. Ketika kecil dia nggak bisa berdiri, kakinya cuma 1. Tapi kan jawaban itu jawaban yang sementara gitu ya. Tidak ada jawaban sebelum bayi itu apa, setelah mati itu apa. Jadi itu hanya bagian tengah gitu. Jadi keseluruhan Oedipus kompleks, Oedipus Rex adalah gelapnya asal-usul manusia gitu. Dan karena itu Oedipus membutakan matanya sebagai tragik dari betapa tragiknya manusia yang tidak tahu pengetahuan tentang masa lalunya. Nah, pelajaran Oedipus ketika yang aku peroleh menghadapi wabah Athena itu adalah itu ya. Bagaimana kita bertahan menghadapi satu goncangan ketika kita nggak punya pengetahuan apa-apa gitu. Nah, sementara di Indonesia, situasi yang menurutku dari sejarah yang tercatat yang menurutku paling ekstrim, itu kan di awal perubahan abad 19, yaitu setelah POC bangkrut gitu, dan meletusnya Tambora 1815. Ini era yang sangat gelap. Setelah Tambora meletus juga Semeru yang digunakan oleh Diponegoro untuk melakukan perang gitu, bahwa letusan Semeru dianggap sebagai mitos akan lahirnya zaman baru, akan lahirnya Ratu Adil gitu, dan salah satu dari perang itu digerakkan oleh mitos itu. Dan juga meletusnya Merapi ya. Itu udah waktu rentang yang beda hanya beberapa tahun. Setelah itu wabah, dan setelah itu perang Diponegoro. Tambora ini dampaknya sampai ke Eropa kan. Eropa mengalami musim dingin selama 2 tahun. Dan Eropa melahirkan banyak karya sastra, penelitian-penelitian riset tentang alam. Dan pada era itu di Indonesia terbit History of Java-nya Raffles 1817. 1818 kemudian terbit novel Frankenstein Mary Shelley. Frankenstein ini novel sains fiksi pertama di mana kita mulai punya imajinasi tentang robot ya. Kalau Sophocles menciptakan manusia yang buta dari masa lalunya, Mary Shelley menciptakan dirinya sendiri lewat Frankenstein. Dan kemudian bagaimana Frankenstein ini berubah menjadi teror yang bisa membunuh manusia. Nah, sekarang aku kira kita berada di era Frankenstein kedua ya. Frankenstein digital gitu. Nah, kalau di Eropa lahirnya Frankenstein, di kita yang lahir kala tidak Ronggo Warsito. Jadi ada situasi yang berbeda, respon yang berbeda gitu ya. Walaupun konteksnya sama gitu. Kalau di Eropa, Tambora membuat perang Napoleon berhenti karena musim dingin yang mematikan. Sementara di Jawa, letusan Semeru mengobarkan perang Diponegoro. Ini awal-awal yang ekstrim dan melahirkan respon-respon yang berbeda gitu antara luar dan di alam. Menurutku ini satu hal yang menarik untuk melihat siapa sih kita gitu. Bagaimana kita membaca, merespon situasi di luar kita gitu. Setelah Diponegoro selesai, kan Van der Bos ini kan membuat kultur stelsel di 1830 gitu, John. Salah satu pernyataannya Van der Bos di 1830,
Dia mengatakan bahwa kita ada bahwa bahwa kemampuan intelektual kita itu nggak beda jauh dengan anak Eropa yang masih di usia 12-13 tahunan gitu. Jadi Van den Bosch menganggap kualitas intelektual kita sama dengan anak-anak Eropa. Pada 100 tahun kemudian, hampir 100 tahun kemudian, di 1930-an di Kongres guru-guru di Solo, Sultan Takdir Ali Sabana menyatakan hal yang mirip dinyatakan oleh Van den Bosch. Bahwa kita nggak mengasah intelektual, bahwa kita nggak peduli dengan kekayaan, kita nggak peduli dengan materialisme gitu ya. Apakah begitu gitu? Kalau misalnya kita begitu, di mana Empu Kanwa yang pada 1000 sekian udah membuat Arjuna Wiwaha? Di mana candi-candi kita? Apakah candi-candi kita dibuat tanpa pengetahuan, tanpa kecerdasan, tanpa intelektualitas gitu? Lalu persoalannya di mana? Kenapa kita menganggap diri kita sendiri bodoh gitu? Bagaimana cara kita memproduksi pengetahuan? Apakah berbeda dengan di Barat? Apakah cara membaca kita berbeda dengan di Barat? Apakah metode pendidikan kita berbeda dengan di Barat? Apakah seluruh seni-seni tradisi kita nggak punya metode? Tari-tarian kita nggak punya metode gitu? Apakah di balik metode itu bukan sesuatu gitu? Tapi kan kita dididik oleh Barat dan kita nggak bisa memetakan apa yang kita punya gitu, John. Jadi di pendidikan kita seperti ada missing link gitu yang membuat kita nggak bisa bertemu oleh masa lalu kita sendiri ya. Mungkin itu juga satu lingkaran gelap untuk melacak penghancuran nalar kita gitu, bahwa kita semua tiba-tiba kreatif. Kita kan sering ketemu teman-teman ya, gila nih anak kok punya ide kayak gini, kok dia punya ide kayak gini, tapi dia nggak bisa menjelaskan gitu, John. Itu apa? Dari mana datangnya? Kenapa bisa begitu gitu? Kenapa ada kecerdasan yang seperti kegilaan gitu? Kamu lihat aja misalnya karya-karya sastra Indonesia dengan Malaysia, tetap aja Indonesia karya sastranya jauh lebih bagus gitu. Tapi kan tidak semua penyair bisa menjelaskan karyanya. Kenapa itu gitu? Kenapa bisa begitu gitu? Kenapa kita bisa menemukan banyak teman, lu ingin bunuh diri, lu ingin menangis, tapi lu nggak bisa menjelaskan itu kenapa semuanya dan bagaimana caranya mengatasi. Ya mungkin kalau misalnya dibawa, karena aku nggak punya cara pandang yang tegas ya dalam melihat persoalan. Aku selalu berada di wilayah yang abu-abu, selalu berada di wilayah yang kabur. Mungkin ini kutukan Gemini gitu, John. Aku Gemini itu kalau berpikir A, pada saat yang sama dia menciptakan B gitu. Kemudian dikacaukan oleh A dan B yang dia bikin sendiri. Itu masuk hitungan zodiak gitu? Aku sekarang 65 tahun gitu ya, dan aku cenderung melihat kenapa ya aku begitu. Ada kan temen, Afrizal, apakah lu bisa ngeritik karya-karya lu sendiri? Wah, ini pertanyaannya serius ya. Gimana aku mengkritik karya aku sendiri gitu. Tapi aku seorang yang seperti itu. Kalau aku menciptakan A, pada saat yang sama aku menciptakan B gitu. Dan itu kadang-kadang menjadi dua muka yang menarik untuk saling mengkritisi, tapi juga kadang-kadang jadi saling mengacaukan. Tapi ini menarik nih ya, pertanyaan saya adalah penghancuran nalar publik itu apakah terjadi sekarang? Dan Bang Afrizal menjawabnya dengan riset yang baik, dengan sejarah yang panjang, udah jadi satu buku sendiri itu ya. Kalau nanti saya nanya 7 pertanyaan, akan jadi 7 buku ini kira-kira. Oh gitu. Ya karena aku nggak suka khotbah sih, John. Aku harus punya data. Iya, datanya kuat ya. Dan itu mengagumkan ya. Saya pikir itu sangat mengagumkan ya. Saya juga lihat video-video Bang Afrizal itu yang jauh bercerita ke
masa lalu tentang Indonesia itu luar biasa ya menurut saya. Nah, saya ingin melanjutkan pertanyaan tentang cegah penghancuran nalar publik tadi ya. Dalam rekomendasinya, karena ini kita bicara soal budaya, ya, soal sastra, itu salah satu rekomendasi yang Bang Afrizal bacakan kemarin. Dan saya nggak tahu kenapa Bang Afrizal yang harus membacakan rekomendasi ini, kan banyak anggota Akademi Jakarta yang lain ya. Misalnya memajukan pendidikan seni dan humaniora sejak dini dengan mendayagunakan seniman dan budayawan setempat untuk menghidupkan dan mengembangkan seni budaya Nusantara. Nah, ini kan kalimatnya terlalu luas ya, barangkali Bang Afrizal bisa menturunkannya ke bumi sehingga lebih mudah ya dipahami oleh publik. Ya, gitu ya. Kita apa sih seni itu gitu ya. Menurutku itu satu istilah yang alien ya untuk masyarakat Indonesia. Ya, itu benar. Padahal kan seni ada di sehari-hari mereka. Ketika mereka dandan, diundang saudara kawinan, atau diundang makan malam, atau diajak suami gitu. Mereka punya dramaturgi tersendiri untuk memilih pakaian, memilih tas, memilih mungkin juga gaya tampil gitu. Itu kan satu dramaturgi. Di balik itu kan semuanya ada satu rancangan artistik gitu ya. Dan rancangan artistik kita itu kan beda dengan di Barat. Kalau di Barat kita meletakkan satu lukisan gitu di sebuah dinding. Lukisan itu dibiarkan otonom di dinding itu. Lukisan itu dibiarkan mendefinisikan ruang tamu mereka. Jadi dibiarkan lukisan itu menjadi kuat gitu. Kalau kita naruh lukisan di sebuah dinding. Di sebelahnya ada paku buat naruh gantungin jaket kita. Di sebelahnya lagi itu rumah saya. di sebelah lagi ada jam dinding. Terus ada apa lagi? Terus udah, lukisan itu tidak jadi eksklusif. Dia jadi inklusif, nggak ada bedanya dengan gantungan baju gitu. Nah, aku nggak tahu apakah dekorasi ini adalah bagian dari penghancuran nalar atau dia adalah nalar kita yang berbeda gitu dengan yang di luar. Di luar kan semuanya kategoris. Semua kategori punya tempatnya gitu. Kita nggak ada kategoris gitu. Semuanya inklusif gitu. Nah, apakah itu salah gitu? Apakah itu komposisi yang anti komposisi? Tapi sekarang kan komposisi ini yang digali oleh teman-teman yang dalam tanda kutip menggunakan istilah kolektif ketika mereka melakukan pameran. Ini pameran kolektif, apa kayak gitu. Komposisinya dibuat hampir seperti ruang tamu di kebanyakan rumah tangga kita gitu. Aku melihatnya kayak begitu sih, John. Itu karena kita nggak punya satu penjelasan seni berdasarkan riset dalam kehidupan sehari-hari, maka seni jadi alien gitu. Tapi kalau misalnya bayanganku gitu ya, kalau sejak dini anak kita masuk ke sekolah di taman kanak-kanak, dia diajar untuk memetakan rumahnya sendiri. Rumahmu coba kamu petakan, kamu tinggal di mana, ibumu di mana, ini ruang tamu kamu, ada cerita apa sih di ruang tamu kamu gitu. Terus setelah itu dikembangkan, setelah mungkin masuk SD, bikin peta kampung. Lalu ceritakan apa aja yang ada di kampung itu. Terus berlanjut. Kalau anak-anak dibesarkan dalam pendidikan, pemetaan seperti itu, menurutku dia akan memetakan banyak hal di sekitarnya. Dengan sendirinya, seni akan terangkut. Seni menjadi kategori ya gitu ya. Dari situ mungkin seni didefinisikan. Kalau ujuk-ujuk seni didefinisikan tanpa ini, masyarakat nggak tahu seni itu apa. Nah, pendidikan kita nggak punya
nggak punya cara bagaimana menempatkan seni sebagai sesuatu yang integral dalam kehidupan sosial kita gitu. Bahwa seni itu punya cara memetakan yang berbeda dengan riset-riset akademis gitu. Nah sekarang kan seniman juga melakukan riset. Sampai sekarang kan jadi polemik gitu. Apakah bedanya riset seorang seniman sebagai riset artistik dengan riset seorang akademis gitu. Jadi menurutku apa yang dikatakan bahwa seni itu mencerdaskan, aku punya contoh kayak begini gitu. Aku pernah di Berlin, terus ketemu seorang mahasiswa Indonesia di Berlin, terus dia menggunakan beasiswanya untuk beli tanah di kampungnya. Jadi selama di Berlin dia hidup menyiksa diri, makan sedikit, sederhana, untuk pulang bisa bawa uang banyak dari beasiswa buat beli tanah. Gitu. Terus aku bilang, lu gila banget tuh. Ini kesempatan lu untuk kemana-mana, untuk lihat museum, untuk nonton, untuk jalan-jalan ke negara lain. Lu mikirin tanah di kampung gitu. Terus aku ajak nonton teater, John. Gak mau, aku nggak mau ngeluarin duit nonton teater, ya gue bayarin deh. Terus naik kereta kan sama dia. Naik kereta sama dia memang antara tempat kita naik kereta dengan tempat kita nonton cuma 2 stasiun gitu. Nggak usah beli tiket, kan cuma 2 stasiun, pasti nggak ada polisi. Lu dari tadi nggak ngeritik Indonesia korupsi, sekarang lu ngajarin gue korupsi untuk tidak beli tiket kereta. Aku tetap beli tiket gitu. Lu, terus dia bilang, Afrizal, kamu kan pemberontak di Indonesia, karya-karyamu pemberontak. Kok kamu takut sama petugas tiketing, harus beli tiket? Jadi dia ada di sebuah bangunan akademis untuk pendidikan S2, tapi nalarnya jeblok gitu loh, John. Itu apa gitu, John? Terus nonton kan. Setelah saya nonton, gila ya, nonton teater di sini, gue kok dalam waktu 1 jam lebih, tiba-tiba gue merasa cerdas banget. Gue merasa tiba-tiba jadi pinter gitu. Menurutku itu pernyataan yang polos ya. Dari seorang kawan yang nggak mau nonton teater di situ, setelah keluar tiba-tiba merasa dirinya cerdas. Pertanyaan seperti itu, pengalaman aku di Indonesia gitu ya, menghadapi kesenian, nggak banyak gitu, menemukan karya-karya yang membuat aku menangis, bukan karena karya itu sedih gitu, tapi karya itu kayak membunuh seluruh pengetahuanku dan mengganti dengan kecerdasan yang baru gitu. Nah, bagaimana kita melahirkan karya-karya kayak begitu gitu? Nah, kayak begitulah. Jadi cara kita memberitahu kepada masyarakat seni itu apa, itu berbenturan dengan bagaimana seni itu tidak terintegrasi dalam ekosistem kita, dan kedua, juga tidak ada infrastruktur yang mendukung. Dan karena itu juga tidak terlalu banyak karya yang mendukung gitu, John. Jadi itu yang aku maksud, kita ada di ekosistem yang ekstrim gitu. Tapi apakah ekosistem yang ekstrim tidak melahirkan karya-karya bagus? Kalau misalnya kita pakai contoh alam gitu, di ekosistem yang ekstrim, misalnya di kedalaman laut, di mana matahari tidak bisa tembus, itu muncul makhluk-makhluk aneh seperti ubur-ubur yang nggak punya darah, nggak punya tulang, nggak punya daging. Dia sangat indah, tapi bisa membunuh gitu ya. Atau kayak Chernobyl gitu, yang diramalkan baru 30.000 tahun bersih dari radiasi, sekarang muncul makhluk-makhluk aneh, dan sekarang jadi tempat wisata gitu. Hanya dalam waktu 30 tahun, alam begitu cepat mengupgrade dirinya gitu. Amel, luar biasa ini Amel, penjelasan tentang penghancuran nalar publik dan rekomendasinya pendidikan seni yang diberi alasan yang sangat historik dan nalar juga kuat. Bagaimana Amel? Iya, betul. Amel Kalau saya luar biasa mengikutinya. Saya tertarik untuk mengenal lebih dekat sebenarnya bagaimana gaya bercerita, kalau saya boleh bilang ya, gaya bercerita seorang Bang Afrizal yang Gemini, yang tadi senang bermain di ranah abu-abu begitu. Kalau kata Abang John juga kan sempat dikenal dengan gaya Afrizalian.
saya pernah membaca sedikit sebenarnya. Saya boleh minta tolong Mas Diki tampilkan sedikit saja tampilan beritanya. Iya, ini ada saya baca di sini Afrizal Malna Politik Sastra dan Puisi Gelap. Terima kasih Mas Diki. Ada dijelaskan Bang Afrizal itu tampaknya gaya bercerita dalam puisi, dalam karya itu tampak sulit dipahami begitu, dan sering orang menyebutnya Afrizalian. Kalau Bang Afrizal sendiri bagaimana mendefinisikan gaya Abang untuk bercerita? Apakah seperti tadi yang Abang Afrizal senang bermain di ranah abu-abu itu, atau karena gaya Abang Afrizal dipengaruhi oleh zodiak yang senang mengerjakan sesuatu dan sesuatu hal yang berlainan secara bersamaan akhirnya bertabrakan dan akhirnya bertemu di titik tengah yang abu-abu itu, atau seperti apa sih Bang? Ya, terima kasih Amel. Apa ya? Buku puisiku yang pertama itu terbit tahun 87. Kamu belum lahir ya, Amel? Aduh, aku lahir di 91 Abang. Waduh, jauh banget ya. Jadi Orang tuanya aja belum pacaran. waduh, sorry Amel. Nggak apa, aku senang sekali mendengar ceritanya. Kita berada di dunia yang jauh berbeda nih. Beda dimensi, tapi semoga kita bertemu di titik tengah, Abang. Jadi ketika puisi itu terbit, dia kan ada di depanku. Terus aku merasa ini bukan karyaku lagi. Ini karya sebuah pabrik ya, yang dicetak, ada kertas, ada sampul, ada di toko buku gitu. Terus dengan jarak itu aku lihat lagi puisi itu, terus aku kesimpulanku ini kayaknya bukan puisiku. Ini puisi Indonesia gitu. Puisiku harusnya tidak begini. Puisiku adalah sebuah Jakarta yang becek, penuh jalan lobang pada era itu, suara yang bising, suara kebakaran, suara anak-anak menangis, suara orang berlari, pokok sebuah kota yang seolah-olah berada di dalam mobil ambulan gitu. Sebuah kota yang hidup di dalam situasi yang darurat, dan kota ini bernama Senen gitu. Pasar Senen. Pasar Senen mungkin tidak bisa disebut sebagai representasi Jakarta. Dia sebuah situs sejarah yang khas di Jakarta gitu. Nah, baru setelah itu mulai muncul di karyaku lapangan basket, di puisiku gitu ya, kulkas, kipas angin, hal-hal seperti itu. Hal-hal yang tidak ada di dalam puisi Indonesia gitu. Puisi Indonesia menganggap yang puitik itu adalah malam, bulan, angin, pantai gitu. Lapangan basket, puitikanya di mana lapangan basket? Apalagi bulldozer ya. Apalagi bulldozer. Ada di situ. Iya, puitikanya di mana gitu. Nah, ketika semua benda-benda itu masuk dalam puisi-puisiku, orang nganggap itu puisi gelap. Tapi menurutku sebagai anak Jakarta, bulan jauh lebih gelap daripada bulldozer gitu. Karena susah sekali ngelihat bulan dari tempatku. Jadi ada masalah kayak gitu. Nah, ini juga aku nggak tahu ini bagian dari nalar juga kan ya. Iya. Nah ini Bang Afrizal ya, karena menyebut bulldozer, menyebut kulkas dan lain-lain ya. Saya memperhatikan sebagai apa ya, pria dewasa seperti tadi kita ngomong ketika sebelum mulai itu, banyak orang yang gaptek nih pada usia kita, apalagi ya usia kita kan beda-beda tipis lah usianya ya. Dan sebagian juga penyair itu bukan hampir yang kita temui yang ikut wawancara seperti ini, dia tidak memahami, dia harus perlu bantuan orang lain supaya bisa ikut Zoom nih. Sementara nih Bang Afrizal, saya lihat sangat maju ya. Di beberapa tulisan saya lihat bahwa Bang Afrizal selalu bawa handycam gitu teman-teman untuk merekam gitu. Dan saya memperhatikan YouTube-nya juga udah lama ya, dan banyak isinya. Dan isi juga menurut saya itu agak apa ya, berbeda ya. Ada artbox, docbox, kemudian ada macam-macam lah kategori barangkali itu maksudnya ya. Mungkin nanti teater masker.
teater masker, nanti bisa menjelaskan. Juga Instagram. Dan saya lihat beberapa itu sangat apa ya, saya kagum dan berhenti melihatnya berkali-kali gitu ya. Hal yang belum pernah saya lihat di YouTube, di Instagram gitu ya. Pertanyaan saya, mengapa Bang Afrizal sangat dekat dengan teknologi dan bagaimana menggunakan teknologi itu untuk menyampaikan gagasan, ide, pikiran, puisi dan lain-lain. Bisa Bang Afrizal menjelaskannya? Ya, aku generasi mesin tik ya, John. Sebagai generasi mesin tik di era itu, era di mana media berubah begitu cepat gitu. Awal telepon masuk ke rumah, tiba-tiba untukku sebuah kejutan bagaimana rumahku terhubung dengan dunia gitu. Karena waktu itu aku sudah punya kenalan di Eropa gitu. Tiba-tiba ada telepon dari Eropa. Itu menurutku sebuah shocking gitu ya. Bagaimana tiba-tiba rumah kita terkoneksi dengan dunia di luar. Kemudian mulai masuk TV, mulai masuk mesin fotokopi, mesin printer yang murah-murah yang bisa kita akses, kamera video yang waktu itu sangat mahal, tiba-tiba jadi murah. Jadi perubahan teknologi di eraku, era Orde Baru itu, era yang menurutku luar biasa gitu. Sebuah era yang membuat aku mempertanyakan karyaku, mana sih yang bagus antara puisiku dengan teh botol gitu. Iya, Itu aku tuh pertanyaan yang aneh itu. iya. Bagaimana membandingkannya kan? Iya, karena kan puisi juga desain, teh botol juga desain gitu. Oh, oke. Bagaimana dua muka itu aku respon gitu ya. Nah, itu ketika orang bertanya apa sih yang mempengaruhiku dalam berkarya, siapa aja pengarang yang kamu kagumi? Ya, aku kagum dengan dunia sehari-hari. Aku kagum dengan mesin stensilan. Dulu aku pernah menstensil sendiri, John. Bikin sendiri, muter sendiri di Keramat Senen situ. Oh iya, itu Iya, daerah itu percetakan ya, iya, Poncol ya, iya. Muter Kali sendiri. Baru. Iya. Jadi aku seorang penulis yang berusaha ingin tahu karyaku tuh ada di sistem produksi kayak apa gitu. Dan bagaimana karya itu jadi bagian dari sistem produksi itu. Jadi aku menganggap aku dibesarkan dalam ekosistem media cetak gitu ya. Nah, karena itu cara melihat seperti ini membuat aku dekat dengan perubahan-perubahan teknologi. Itu secara apa ya, wacananya gitu. Kalau secara teknis gitu ya. Ketika aku menghadapi pertama kali komputer, aku gagap karena di depanku cahaya. Bagaimana aku bisa menulis dengan cahaya? Karena biasanya aku menulis dengan mesin tik, kalau kertas habis, pikiranku harus habis. Pita habis, pikiranku harus habis gitu. Itu menciptakan situasi neurotik ya untuk sastrawan-sastrawan generasi mesin tik ya. Bagaimana mereka gila karena kertas atau karena pita. Iya, Kamu lihat aja film-film sastrawan yang pakai mesin tik. Ada kegilaan kayak gitu menghadapi mesin tik. Kertas dibuang karena idenya nggak jadi gitu. kerak gitu, buang Iya, tengah. dibuang, iya. Terus di depanku cahaya. Wah, bagaimana aku bisa menulis dengan cahaya ya? Wah, untuk waktu itu kan komputer masih 250 megabyte ya. Ya, ya, ya. Kecil sekali gitu. Masih XT ya. Ya, betul. Bukanya kita harus tahu bahasa program gitu, pakai Ya, dot apa gitu. ya. Untungnya di komputer era itu ada aplikasinya Corel Draw kalau nggak salah. Waktu itu namanya Photopen gitu. Jadi aku buka Photopen, aku main-main warna, main-main komposisi, kolase foto, main-main di situ gitu, main-main rupa gitu. Dan itu membuatku asik dan membuatku mulai apa ya, mulai beradaptasi dengan fitur-fitur yang ada di komputer. Jadi aku jadi berani membuka aplikasi-aplikasi lain. Kalau komputer rusak, bahkan visinya aku bongkar, ini dilepasin, digosok-gosok.
Jadi berusaha tahu apakah aku bisa membetulkan sendiri gitu. Nah, aku seorang seperti itu. Itu yang membuat aku jadi bergaul dengan sendirinya jadi kayak lintas disiplin gitu ya, atau lintas media. Eh, Kamu bayangin kalau misalnya aku seperti seorang Sapari ya, setiap hari menulis puisi, wah aku bisa mati, John. Iya, aku nggak mungkin setiap hari nulis puisi atau setiap hari menulis seperti Putu Wijaya gitu. Untuk aku itu gila gitu. Jadi aku di samping menulis juga ada momen-momen di mana aku melawan untuk tidak menulis. Oh, Eh, Iya, aku bebas untuk tidak menulis gitu. Aku bebas untuk mengatakan aku libur dari menulis. Walaupun ada ide yang lintas, aku biarin aja ide itu hilang. Toh juga aku nggak tahu tuh ide siapa gitu. Kenapa dia datang kepada aku gitu? Siapa yang mengirimnya gitu? Kalau aku nggak memperhatikan juga nggak apa-apa gitu, ide-ide itu hilang gitu. Jadi nggak harus juga aku rakus mengambilin ide-ide yang berkeliaran di kepalaku gitu ya. itu artinya idenya oversupply kan? Iya, mungkin ada sebuah sistem yang mensuplai ide-ide itu. Aku nggak tahu juga apakah aku seorang atau aku majemuk gitu. Ada banyak makhluk lain gitu di sekitarku. Aku nggak tahu juga gitu yang menyuplai ide-ide itu gitu. Tapi aku seseorang yang mencoba anti ide gitu. Aku lebih seseorang yang mencoba berpijak pada data gitu, John. Jadi data, media itu sesuatu yang terus aku olah gitu ya. Itu mungkin yang membuat ketika COVID datang, terus kita masuk ke era digital, aku merasa memang udah harus begitu perubahan yang terjadi gitu. Jadi ini bukan sebuah revolusi buatku, bukan sebuah revolusi media, tapi memang media berkembang ke arah situ gitu. Tapi kenapa kita nggak siap gitu? Nah, Jangan-jangan iya. kita Banyak yang nggak siap ya. iya, jangan-jangan kita memang suka mager gitu. Hmm. Suka senang berada di sebuah tempat dan nggak mencari pintu lain. Sementara kan hidupku kayak sebuah koper yang jalan terus dan di hari tua aku jadi kerepotan gitu karena tubuhku sekarang udah nggak bisa ngangkat koper gitu aja. Jadi beban itu. Jadi beban, aku punya tempat tinggal sementara aku nggak punya rumah. Jadi di hari tua jadi ada masalah gitu ya. Apakah harus bunuh diri atau gimana gitu ya. Apakah Bang Jos termasuk orang yang mudah menerima hal-hal baru ya? Bang Afrizal termasuk yang mudah menerima hal-hal baru, teknologi baru itu. Memang penggambarannya tadi melalui mesin tik, ya. Tapi itu kan secara tidak sadar, Bang Afrizal menceritakan orang yang mudah menerima perubahan, menerima hal-hal baru, yang sebenarnya di Indonesia itu agak susah ya orang seperti. Maksudnya orang seperti itu agak langka menurut saya. Ya. Kalau ada hal baru cenderung ditolak, dia sudah nyaman dengan zonanya yang lama itu. Aku nggak tahu juga ya apakah aku begitu atau tidak ya. Tapi yang jelas aku dibesarkan dalam ekosistem media cetak gitu. Dan ekosistem itu sekarang bangkrut. Yep. Aku sebut bangkrut karena aku sekarang sudah tidak lagi hidup di dalam ekosistem itu. Sebelumnya aku hidup di dalam ekosistem itu. Setiap bulan aku bisa mengukur ekonomiku berdasarkan tulisan-tulisan yang dimuat di koran. Iya kan? Iya kan? Jadi sangat terukur. Kalau seminggu dimuat 2 kali, aku bisa hidup buat seminggu gitu. Sekarang kan nggak ada gitu. Bahkan sebagian Zoom gratis sekarang. Ngundang diskusi gratis, hanya thank you. Karena nggak ada sertifikat, walaupun aku nggak perlu sertifikat. Jadi secara ekonomi, media ekosistem lama udah nggak bisa menghidupiku, ekosistem baru juga tidak memperhitungkan ekosistemnya secara lebih manusiawi gitu ya. Bagaimana kita membangun sebuah platform yang lebih manusiawi, mempertimbangkan aspek-aspek lain gitu.
Nah, hal-hal kayak gini kan kalau misalnya aku nggak memperhatikan, tidak mempersiapkan diri, aku kan terlempar gitu, John. Iya, iya. Jadi aku nggak bisa juga mengatakan apakah aku orang yang cepat menerima sesuatu yang baru atau aku itu semua adalah cara aku melakukan evaluasi gitu. Jadi setiap ada sesuatu yang baru, aku evaluasi. Di balik evaluasi itu ada evakuasi, mungkin dari yang lama ke yang baru, mungkin juga ada adaptasi kalau nggak perlu evakuasi. Antara adaptasi dan evakuasi itu ininya pertimbangannya jadi sangat buatku sangat sangat mengasihkan gitu, John. Tapi kalau misalnya kayak bojoku gitu, bojoku tuh suka ada kafe baru yang dibuka nih. Kita ke kafe itu yuk. Aku bilang ke bojoku, 1 bulan di kota ini harus membangun berapa banyak kafe baru buat kamu. Kalau kita ke kafe hanya karena kafe baru gitu. Karena untukku kafe itu adalah karena kan pengertian kafe di Eropa sama di Indonesia beda gitu. Di Eropa kan kafe itu buat privasi, buat seorang yang membutuhkan sepi gitu, membutuhkan sendiri gitu ya. Kalau di sini kan kafe buat cuap-cuap, macam-macam, rame, musik kacau gitu ya. Bingar-bingar ya. Bingar-bingar. Dan bojoku senang dengan kafe-kafe baru. Sementara aku bilang ke bojoku, aku suka dengan tempat ini karena aku melakukan adaptasi yang lama untuk suka dengan tempat kafe itu gitu. Jadi ketika aku udah mulai enjoy di kafe itu, tiba-tiba pindah ke kafe lain, aku harus adaptasi lagi. Perlu Jadi penyesuaian lagi ya. bojoku gampang, sementara aku tidak mudah. Atau tempatku bekerja gitu. Kalau aku sudah kerja di tempat kayak begini, susah aku berubah, mengubah posisi dudukku, arah kemana gitu. Kalau diubah, aku perlu waktu seminggu 2 minggu gitu untuk adaptasi, ngubah lagi komposisi pajangan dan lain-lain. Kayak gitu sih, Ya, John. barangkali itu bukan teknologi. Kalau teknologi kayaknya gampang ya. Ada Instagram, ikut Instagram dan posisinya bagus ya. Instagram juga itu kan, bojoku bilang kamu bukan siapa-siapa kalau tidak ikut media sosial. Sekarang dunia dibangun lewat media sosial. Kamu juga dibangun oleh media sosial. Sepak terjangmu di masa lalu itu tidak serta-merta kamu anggap sebuah investasi yang bisa lolos gitu menghadapi perubahan media sekarang. Ya akhirnya ketika COVID kemarin di bulan Oktober yang lalu, aku mulai aktif gitu ngelihat Instagram gitu. Apa sih estetika yang ada di sini? Apa sih puisi yang ada di sini? Menurutku seni rupa di Instagram berkembang jauh lebih bagus gitu dibandingkan puisi. Terus kenapa puisi tidak beradaptasi? Ya mereka nggak melibatkan teknologi yang mereka pakai. Mereka hanya pindah kayak pindah rumah tanpa memperhatikan bahwa lingkungannya udah berubah gitu. Kalau lingkungan berubah berarti puitikanya harus berubah gitu. Nah itu karena aku berkarya bukan untuk siapa-siapa, aku nggak takut untuk membuat karyaku tidak disukai, untuk membuat karyaku dianggap ngaco, mengacaukan. Karena aku tidak menulis buat siapapun gitu. Jadi aku nggak punya persoalan apakah karyaku jelek, apakah karyaku hancur, rusak-rusakan. Karena nggak ada otoritas gitu yang aku andaikan ketika aku berkarya gitu, John. Iya, iya. Ya, Nah, itu oke gitu. apakah artinya nanti Bang Afrizal juga akan main TikTok? TikTok ya. Iya, tapi itu kan sebuah media sosial yang baru juga yang puisi bisa diterjemahkan mungkin dalam TikTok atau TikTok itu teater TikTok. sebuah platform yang menurutku ganas gitu ya.
kita nggak bisa ada di luar TikTok, kita harus ada di dalam TikTok gitu. Menarik. Iya. Itu kan Jadi gampang menerima perubahan ya. iya, jadi Hal-hal baru gitu. karena dia ganas, platform yang ganas, artinya kita harus ada di dalam. Aku sulit gitu. Eh, karena di dalam TikTok itu tubuhku dibuat jadi lain oleh sistem gitu. Mungkin itu yang membuat aku sulit masuk ke TikTok gitu. Tapi ketika aku melihat ibu-ibu, anak-anak kecil bertiktok-tiktok di ruang publik gitu ya, ini dramaturginya gila juga ya, bagaimana membuat orang bisa jadi seperti itu gitu ya. Menurutku dramaturgi TikTok itu luar biasa untuk memfasilitasi membuat orang berani menari di depan publik tanpa poster gitu, tanpa poster, tanpa undangan, tanpa tiket gitu ya. Mungkin ya luar biasa sebagai bagaimana sebuah teknologi, sebuah platform membuat dramaturgi seperti itu di mana teater kita masih memakai gedung. Sementara TikTok tidak membutuhkan gedung. Tapi kan ada persoalan lain gitu ya, Bang Afrizal ya. Kalau pada gedung, pada media cetak, ya, pada buku, itu yang berkarya mendapatkan uang ya. Di media sosial tidak mendapatkan uang ya sebagai apa ya, upah atau apalah namanya. Itu Bang Afrizal melihatnya bagaimana? Aku melihat upah itu kan tidak semata-mata uang gitu ya. Mungkin mereka yang melakukan TikTok, kemudian mengupload, kemudian dapat teman, kemudian ada yang nge-like, itu platform yang memberikan yang di dalamnya lengkap dengan cara-cara bagaimana orang berada di platform itu dan mendapatkan apresiasi gitu dari jaringan yang dibangun oleh platform itu. Jadi ini sebuah ekosistem yang menurutku memenuhi dirinya sendiri gitu ya. Ya, jadi kita tidak bisa berpikir seperti Bang Afrizal katakan tadi, kalau menulis 2 tulisan, 2 puisi di sebuah koran, kita bisa hidup seminggu gitu kan. Nggak bisa. Sekarang aku nggak tahu aku dapat duit dari mana. Aku juga nggak ngerti juga. Tapi aku Tapi bisa kelihatan hidup. happy aja. Iya, aku bayar apartemen sebulan paling enggak hampir 3 juta di sini. Maka aku tinggal di Sidoarjo. Kalau di Jakarta, apartemen bisa 4 juta dengan listrik dan macam-macam. Ya, Iya. apakah itu artinya bagaimana ya kehidupan seorang penyair atau berkarya seperti Bang Afrizal ini? Apakah masyarakat, negara itu tidak abai atau gimana ya melihatnya? Ya, Mestinya orang seperti Bang Afrizal yang sudah berkarya banyak, memberikan kontribusi banyak, mesti bisa hidup nyaman saat-saat seperti ini. aku kan seorang yang tidak menganggap puisi itu penting gitu ya. Seniman atau penyair itu harus mendapat hak eksklusif dari negara. Aku tidak punya pendapat begitu ya, walaupun di negara-negara lain begitu. Tapi kan di negara-negara lain ada sistemnya gitu, John. Kalau di Eropa kan yang dimaksud produksi kebudayaan kan bukan pendidikan, bukan seni, bukan hal yang diurai oleh Kunchoro-Ningrat. Produksi kebudayaan di Barat kan adalah buku, pertunjukan, pameran, permainan, teknologi gitu, atau aplikasi. Sementara di kita kan abstrak. Pendidikan, seni, tradisi, agama, semuanya abstrak gitu. Kalau di luar kan konkret, produk gitu. Karena produk, maka sistemnya jadi jelas gitu. Jadi lebih terukur. Jadi kalau misalnya aku hidup dalam satu agensi ini biasanya penerbit, agensi ini akan mencarikan program buat aku. Nah, di luar yang aku tahu, penyair-penyair itu bisa hidup setengah tahun, mereka hidup berdasarkan workshop atau ceramah-ceramah yang diberikan oleh kampus-kampus ke kampus-kampus. Hasil dari setengah tahun ngomong di kampus atau di workshop itu buat bisa membiayai hidup mereka setahun. Oh, oke, Itu menarik. semua kerja agensi gitu. Jadi dia tidak hidup dari karyanya.
Terus ketika dia ingin membuat novel, si agensi akan mencarikan program residensi. Dia akan mendapat residensi sampai 1 tahun atau 6 bulan di negara lain untuk menulis dan dibiayai lewat residensi itu. Nah, kalau dia mendapat uang dari semua program-program yang dicari oleh agensi itu, honornya dipotong oleh agensi 20%. Itu lebih bagus kan daripada dipotong oleh toko buku 60%. Dan diambil oleh negara 11% kalau nggak salah ya. Buat 10. bayar 10% ya buat bayar pajak gitu. Jadi udah jelas gitu terukur ekonominya. Semakin dia tua, agensi itu akan mempertaruhkan misalnya sekali undang seorang penerima Nobel gitu. Sehari undang honornya minimal 125 juta gitu. Wow. Sementara kita kan nggak punya ukuran kayak gitu. Aku yang berkarya tahun 87 dengan aku yang berkarya di tahun 2020 masih mungkin gitu dapat honor 200.000, 250.000 gitu. Jadi itu semua membuat aku merasa bahwa seniman maupun penyair tidak istimewa di negeri itu gitu, di negeri ini. Jadi itu membuat aku harus bekerja gitu sebanyak-banyaknya. Walaupun aku tidak tahu akan dapat uang dari mana dari kerjaan itu gitu. Tapi aku bisa katakan dalam 24 jam sehari, kalau tidak ada bojoku, aku bisa kerja mungkin minimal bisa 18-16 jam sehari. Dan itu bisa mengerjakan apapun gitu yang berhubungan di depan komputer. Luar biasa ya. Luar biasa. Amel, kita Lalu, hampir habis sih waktu. Silakan Amel. iya, tapi sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan gitu, Bang Afrizal. Kalau saya lihat juga Bang Afrizal ini ya, membuat NFT ya. Ya, betul. Apakah Luar itu biasa. cara Bang Afrizal untuk, apa tadi, mengeksplor berbagai, kerja atau berbagai cara untuk bisa menghasilkan uang, atau apakah itu bentuk adaptasi Bang Afrizal pada teknologi? Ya, kebetulan bojoku itu seorang yang dekat ya dengan teknologi komunikasi. Dia yang memperkenalkan NFT ke aku, kita ngobrol dan aku mencoba melacak di internet NFT itu apa. Dan aku pikir itu sebuah ekosistem, sebuah platform yang sangat integratif ya antara duit yang dari seluruh sistem produksinya gitu. Kalau dulu kan di media cetak kan kita hanya buruh ya, sastrawan kan buruh gitu, produsernya kan percetakan atau penerbitan. Kita sebenarnya buruh gitu dari situ. Mereka yang menentukan semuanya. Nah sekarang di dunia digital kan semuanya terbalik. Kita yang memproduksi, kita juga yang mendistribusi, kita juga yang membuat sirkulasi gitu. Jadi kayak begitu. Nah, NFT itu menyediakan seluruh kebutuhan itu gitu. Ketika kita produksi, kita lempar, mereka yang mendistribusi, terus bagaimana kita mensirkulasikan lewat media sosial lainnya untuk nge-branding karya itu, dan investasi ada di NFT, terus juga file kita aman di situ karena mereka menggunakan multi server gitu. File kita lebih aman daripada ada di perpustakaan. Kalau terbakar, file kita habis. Tapi kalau di NFT mereka punya multi server. Kalau server satu rusak, dia ada cadangannya gitu. Jadi bisa dikatakan gitu, ini sebuah platform yang anti kiamat gitu, Amel. Platform yang anti kiamat. Jadi dia mungkin abadi kali gitu ya. Jadi tujuanku lebih kayak nyimpen karya gitu. Tapi Mengabadikannya. nyimpen karya, tapi juga sebuah eksperimen. Ini sebuah platform di mana kolektor, di mana kurator, di mana orang-orang yang berkarya, dia bisa menjadi siapapun, bisa menjadi apapun, tidak lagi eksklusif. Orang mungkin
bisa memposting sebuah tisu ke NFT dan tisu itu dijual seharga 100 miliar gitu. Bisa kayak begitu, bisa juga ada kolektor yang mengambil tisu itu seharga 100 miliar dengan pertimbangan di balik peristiwa itu semua akan muncul satu gerakan ekonomi di platform itu gitu. Jadi di balik NFT itu ada banyak hal yang membuat kita tergoda untuk memikirkan hal-hal yang tidak ada di ekosistem sebelumnya. Ya, jadi lebih liar berpikirnya nih ya. Ya gitu. Kalau soal karya terbaru Bang Afrizal, racun tikus ya dibuat saat pandemi COVID-19. Bolehkah aku dengar bagaimana proses kreatifnya atau bagaimana karya itu tercipta? Awalnya dia bukan sebuah karya. Dia kesibukan untuk menjaga menjaga lingkungan kreatifku karena pandemi gitu. Dan pada era itu juga aku berada di kota yang baru, di mana ketika aku berada di kota yang baru, teman-teman yang ada di kota itu kan, Indonesia kan aneh, Amel. Misalnya aku ada di Jakarta, kamu ada di Surabaya, gitu ya, atau kamu ada di Denpasar. Kita akrab gitu, sering komunikasi. Terus tiba-tiba aku tinggal di Denpasar. Tiba-tiba kamu bisa asing loh, bisa jadi orang asing. Ketika kita tinggal di Denpasar, yang kita bayangkan itu teman kita, ketika kita pindah ke situ, tiba-tiba dia menjadi orang yang berbeda. Oh, ternyata ini sebuah pribadi yang sebenarnya aku tidak kenal gitu. Nah, seperti itu sering terjadi ketika aku pindah kota gitu. Otomatis membuat aku jadi terasing gitu. Nah, untuk menjaga lingkungan kreatifku, aku menulis, mengerjakan banyak hal, dan pada saat-saat seperti itu kadang-kadang ada penerbit, aku minta naskah dong gitu. Kalau misalnya ada penerbit yang begitu, baru apa ini ya yang mungkin dijadikan sebuah buku gitu. Aku menjahitnya menjadi sebuah buku karena waktu itu bahasa-basi.com minta gitu. Bahasa-basi.com hampir setiap tahun minta, dan mereka satu-satunya penerbit yang bayarannya gila-gilaan ke penulis. Ya, mereka bisa bayar sampai 40 juta. Jadi aku nggak ngerti juga bagaimana mereka menghitung ini ya, bayaran buat penulis gitu. Jadi gila memang basa-basi. Jadi dia menjadi karya karena permintaan penerbit, bukan karena buku itu dirancang sebagai sebuah karya. Jadi aku mencoba menjahitnya lewat situasi apa sih yang dihadapi manusia ketika mengalami goncangan. Goncangan itu apa aja? Perang, bencana, dan pandemi gitu. Dan kemudian aku lengkapi gitu dari Athena sampai kepada COVID-19 gitu. Dari situ aku kayak memperbarui asal-usulku. Aku memperbarui masa laluku. Aku jadi kayak dapat sebuah teritori baru gitu dalam hidupku. Menurutku menariknya begitu ya. Kita memetakan sejarah berdasarkan satu tema tertentu gitu. Jadi dan jadilah racun tikus itu. Jadilah racun tikus itu. Oke, ada satu video puisi Bang Afrizal. Saya mau meminta ceritakan sedikit barangkali. Boleh Mas Diki? Aku setelah aku berdiri sebagai sebuah reruntuhan, atau mungkin sebagai reruntuhan yang duduk di depan monitor kesunyian. Gelombang-gelombang memori masih bergerak seperti mesin scanner yang mondar-mandir di atas keningku.
batas kematianku dan batas kecantikanmu membuat tikungan yang pernah dilalui para petapa. Aku masih reruntuhan dalam pelukanmu. Batu-batu bergema dalam puing-puingnya, menuntutku dari yang jatuh, berenang dalam yang tenggelam, menghidupkan gitar mati di mataku. Ketukan-ketukan kecil, putaran di kening, lembah-lembah yang belum pernah kulihat. Aku berdiri melihat garis bibirmu dari matamu, garis yang dilalui sebuah truk. Seorang perempuan menyetirnya dengan lengan kirinya yang patah. Ia gulingkan cermin-cermin busuk ke dalam kaca. Aku, batas-batas berakhirnya aku. Perempuan yang kecantikannya melumpuhkan batas-batas militer. Parit-parit bekas peperangan membuat mata rantai baru ke telaga. Bebaskanlah aku, bebaskanlah aku dari kultur yang menawan kebinatanganku. Ia bergerak, kejutan-kejutan pendek dari setiap bayangan puisi. Garis awan lurus bekas pesawat tempur dari matanya, semakin lurus dalam horizon keheningan. Batas setelah manusia menyerahkan dirinya kembali sebagai binatang. Perempuan yang kecantikannya menyihirku sebagai lelaki setelah lelaki, sebagai aku setelah aku. Kecantikan yang mengisi kembali botol-botol kosong dalam puisi setelah kekejaman di luar tutup botol. Aku ambil kembali mayatku dari lidahnya. Perempuan yang kecantikannya terus merajut pecahan-pecahan kaca. Aku tak percaya tubuh penuh jahitan dengan aku setelah aku di depanku. Perempuan yang kecantikannya membangun sebuah hutan di mataku. Siang malam mengisinya dengan binatang-binatang kecil, pagar jiwa dalam cincin yang mengusir kehancuran makna. Gua bagi pemujaan tubuh dan burung-burung dalam kicaunya. Di dalam sarangnya, aku dan waktu menjadi purba. Puisi tahun berapa itu Kak Bang Afrizal? Wah, aku lupa ya. Aku nggak tahu juga ya kenapa pembacaan itu ada di YouTube ya. Aku nggak tahu siapa yang ngerekamnya dan siapa yang naruh teks di situ. Tapi Oh, soal apa? Bagaimana itu tercipta? ya aku kan ketika berkarya nggak pernah kembali lagi ke karya itu gitu. Ah, Jadi oke. ketika aku kayak tadi ngelihat lagi, kok aku bisa nulis kayak gitu, kok itu kayaknya kepanjangan gitu ya. Karena aku heran juga bagaimana sih caranya aku bisa menemukan kata-kata itu gitu ya. Kok bisa Hmm. begitu? Bagaimana aku memainkan ritme di luar konvensi rima yang ada gitu ya. Hmm, itu mungkin aku nggak tahu itu karya tahun berapa ya. Eh, Mungkin itu ada di dalam kumpulan mesin penghancur dokumen mungkin. Karena Mhm. juga, setelah aku ya, itu era-era internet gitu ya, semakin kuat jadi bagian dari komunikasi kita. Dan di dunia internet itu aku melihat, atau ketika bekerja dengan komputer, aku Mhm. melihat aku bekerja dengan teknologi media yang membuat aku jadi majemuk. Jadi apa yang kita anggap karya itu sebenarnya sebuah tim yang tidak terlihat gitu ya.
di ketika di media cetak, timnya kan media cetak, tapi juga mungkin pertanyaannya itu, apakah aku seorang majemuk? Siapa aja sih yang menyuplai ide ke aku? Apakah ide itu bisa datang dengan sendirinya? Makanya aku cenderung nggak anti ide gitu ya, nggak percaya sama ide, mencurigai ide, apalagi ilham gitu. Aku nggak suka sama ilham atau nyari-nyari inspirasi, duduk di tengah malam gitu untuk dapat inspirasi, untuk bullshit gitu, hal-hal gitu. Aku seorang Sembari pekerja, melihat bulan. iya, aku seorang pekerja gitu, kayak buruh lah ya. Eh, dan ketika masuk ke internet, aku merasa ya ini aku tidak berkarya sendirian, aku berkarya dengan banyak hal gitu. Jadi pertama itu, terus kedua tentang perempuan gitu. Mungkin ini seksis gitu ya, tapi ini pernyataan seorang laki-laki. Aku adalah seorang laki-laki yang tidak suka laki-laki. Karena aku dengan kakakku beda 11 tahun, dan aku hidup selalu dekat dengan ibuku. Kalau aku kangen dengan ibuku, aku masuk ke dalam daftarnya gitu. Ke dalam daftar ibuku, tiba-tiba daftar itu seperti sebuah rumah, dan aku merasa bisa dekat dengan ibuku, dan karena aku dekat dengan ibuku, aku sering membantu ibu menyulam atau mengganti spray, bersih-bersih rumah, kadang-kadang masak gitu ya, kadang-kadang bikin kue gitu di hari menjelang hari raya seperti umumnya keluarga-keluarga Minang. Itu membuat aku kayak mengenal struktur kehidupan perempuan sejak masa kecilku gitu. Itu yang membuat ketika menjadi dewasa, aku cenderung takut ya sama laki-laki. Laki-laki jadi kayak agresi gitu. Nah, sebaliknya perempuan gitu ya. Perempuan jadi kayak sebuah dunia yang selalu aku kagumi gitu. Selalu ada yang aku kagumi pada perempuan gitu. Seolah-olah laki-laki itu banyak kekurangan gitu. Nah, kata kecantikan itu kan stereotip gitu. Yang aku masuk kecantikan sebenarnya bukan fisik gitu, Amalia. Seorang perempuan di aku itu bisa tumbuh menjadi cantik, 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 dan menjadi sangat cantik karena ada yang tumbuh di dalam dirinya gitu ketika kita berkomunikasi. Kecantikan itu sesuatu yang tidak permanen. Dia tumbuh atau dia hancur gitu. Karena hubungannya dengan dunia dalam. Sementara kan kecantikan sekarang didefinisikan dari luar, dari kosmetik, dari operasi-operasi kecantikan gitu. Sementara aku melihat kecantikan itu tumbuh dari dalam. Jadi sering ketika bojoku memperlihatkan wajah seorang perempuan, ini cantik sekali loh, menurutmu gimana? Wah, aku nggak tahu ya, ini cantik apa enggak, aku nggak punya pengertian cantik itu seperti apa gitu, Amalia. Jadi kecantikan yang aku sampaikan di dalam puisi itu adalah kecantikan yang membunuh gitu ya. Kecantikan yang membuat seorang laki-laki selesai sebagai seorang laki-laki. Tapi karena puisi itu jadi kepanjangan, membuat puisi itu jadi terlalu kompleks karena terlalu banyak yang ingin dilakukan. Menarik sekali, Abang John. Ya, menarik sekali. Kita Saya sudah 1 jam lebih ini dengan Bang Afrizal Maulani. dan menyenangkan ya bicara dengan Mbak Afrizal. Terima kasih. Aku takut. Bahasanya sangat baik. Saya mendengarkan dengan seksama ya, jarang orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan tertib, baik dan benar begini dalam sehari-hari ngobrol begini. Sebenarnya aku takut loh John, karena aku merasa orang nganggap aku pikiranku kompleks. Kalau saya sih menikmatinya dengan dengan bahkan banyak pencerahan, banyak hal-hal yang menurut saya oh iya benar begitu ya. Oh, terima kasih. Kekuatan risetnya luar biasa ya, data, kemudian akrab dengan hal-hal yang baru itu luar biasa saya kira ya. Tidak banyak
pria seusia kita akrab dengan NFT, dengan TikTok, dan lain-lain. Saya Belum TikTok rasanya. saya kagum ya soal itu, selain tentang puisinya, tentang bukunya, dan lain-lain. Terima kasih banyak Bang Afrizal Maulana, waktu kita sudah habis. Kita harus mengakhiri, rasanya kita harus mengulang lagi nih wawancara. Banyak hal yang bisa kita diskusikan di sini yang kita bisa share untuk publik. Mungkin kita bisa gali di lain kesempatan, tapi terima kasih banyak Mas Bang Afrizal Maulana, sehat selalu dan terus berkarya, terus bekerja kalau katanya Bang Afrizal Maulana. Ya, aku senang juga ya kalian membuat platform Pena TV ini karena ini penting banget ya. Ya. Terima kasih banyak. Kita memang berusaha untuk mewawancarai penulis dari segala sisi yang kita anggap menarik. Kan kalau ditranskip bisa diterbitkan, John. Iya, betul. Mudah-mudahan satu buku sendiri. Jadi sebuah buku sendiri kan. Ya, nanti saya cari basa-basi itu biar saya dapat uang 40 juta itu. Basa-basi itu ya. Itu menarik. Oke. Salam budaya, salam sehat. Semoga salam sehat untuk bahagia Bang Afrizal. Terima kasih banyak. Oke. Salam sehat juga untuk sahabat Satu Pena dan kita jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat Pena. Makasih John, Amel. Terima kasih Bang Afrizal.